Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kuliah kita pada mata kuliah ilmu penyakit dan kesehatan ternak. Kali ini kita akan membahas sebuah penyakit yang menyerang ternak, ya, yang disebut atau kita kenal dengan nama Septicemia epizootica. Nah, kalau kalian perhatikan eh, di depan ya di layar kalian ini ada gambar seekor sapi yang sudah mati, sudah rebah ya, sudah mati. Eh, Kalau dilihat apa kira-kira yang tidak wajar dari gambar sapi ini? Ya, kalau kalian perhatikan ya, ini bagian rahang bagian bawahnya itu mengalami pembengkakan. Nah, pembengkakan ini adalah salah satu gejala dari penyakit septicemia epizootica. Untuk selanjutnya, septicemia epizootica ini akan kita sebut dengan penyakit SE ya, kita singkat ya untuk mengefisiensikan apa namanya pengucapan ya SE. Oke. Nah, siapa yang tahu penyakit Volkolera? Nah, penyakit ini sudah kita bahas ya pada saat sebelum UTS ya, sebelum UTS kemarin yang lalu sudah dibahas bahwasanya Volkolera ini merupakan salah satu penyakit yang menyerang ayam unggas ya, menyerang unggas. Dan apa hubungannya ya dengan penyakit SE? Nah, ternyata penyebab penyakit Volkolera dan penyebab penyakit SE adalah sama, yaitu bakteri yang kita kenal dengan nama Pasteurella multocida. Ya. Nah, Pasteurella multocida ini banyak menginfeksi berbagai macam ternak, ya, termasuk sapi, nah, kerbau, domba, kambing, babi, ya, unggas, dan juga kelinci. Tapi dia memang memiliki nama yang berbeda-beda. Kalau pada sapi dia dikenal dengan nama hemorrhagic septicemia atau bovine pneumonic pasteurellosis ya. Pada kerbau dia lebih dikenal dengan nama hemorrhagic septicemia. Pada domba dan kambing pneumonic pasteurellosis atau septicemic pasteurellosis. Pada babi dia atrophic rhinitis, pneumonia dan juga septicemia ya. Kemudian pada unggas ya tadi sudah kita katakan ya bahwasanya dia menyebabkan penyakit Volkolera. Sementara pada kelinci dia nanti sebutannya adalah penyakit Snuffles ya. Untuk kali ini kita tidak membahas pada unggas karena ini sudah dibahas pada pertemuan penyakit-penyakit unggas sebelum UTS. Sekarang kita bahas pada penyakit yang disebabkan oleh Pasteurella multocida pada ternak ruminansia atau ternak besar ya. Nah, ini adalah sinonimnya ya. Jadi septicemia epizootica bisa juga disebut dengan septicemia hemorrhagica ya atau hemorrhagica septicemia ya sama ya. Cuman kalau di Indonesia dia memang lebih dikenal dengan nama penyakit septicemia epizootica atau penyakit SE. Juga dia dikenal dengan nama penyakit Barbon disease dan kalau apa namanya bahasa lokalnya ya dia memang dikenal dengan nama penyakit ngorok. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri ya, namanya adalah Pasteurella multocida, menular terutama pada kerbau. Ya, memang dia memang rentan sekali menginfeksi kerbau, kemudian sapi, babi dan kadang-kadang domba, kambing dan kuda ya. Kemudian ditandai gejalanya itu ditandai oleh busung ya, pektoral dan intestinal. Nah, penyakit ini ditemukan oleh Louis Pasteur pada tahun 1880 ya. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah banyak apa namanya menyebut nama Louis Pasteur ini bahwasanya memang dia adalah seorang ilmuwan di bidang kesehatan, di bidang penyakit, khususnya penyakit-penyakit yang sifatnya mikrobiologi, mikro-mikro, ya, virus, bakteri. Ya, dia juga disematkan dengan nama Bapak Mikrobiologi Dunia, ya, jadi Louis Pasteur. Dia juga banyak menciptakan atau membuat vaksin-vaksin, obat-obat, antibiotik, ya, dia juga banyak perannya di situ. Nah, ini beberapa kerugian yang diakibatkan oleh penyakit SE, ya, ada kematian, penurunan berat badan, dan tentu
akan menghilangkan tenaga kerja pembantu di bidang pertanian dan pengangkutan. Ya. Nah, ini adalah sebaran penyakit ya. Jadi sama seperti apa kemarin ya, antraks ya, kemudian apalagi kemarin itu yang kita bahas ya, dia memang sekitaran tahun 1884 memang ketika Louis Pasteur itu mulai apa namanya fokus dalam bidang penyakit-penyakit baru yang ditimbulkan oleh patogen-patogen yang bersifat mikrobiologi, maka mulailah dilakukan observasi di segala daerah, di segala bidang, sehingga pada di tahun-tahun itu ya, rentang antara 1880 sampai 1890 memang itu sedang apa namanya masifnya ya, apa studi-studi, penelitian-penelitian, kajian-kajian mengenai penyakit-penyakit pada hewan ataupun pada manusia ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya SE ini katanya ditemukan pertama kali itu di daerah Balaraja nih di Tangerang ya. Kemudian nanti penyakit ini meluas ke timur, ke Citarum dan meluas ke barat sampai ke Bekasi ya. Nah, siapa nih namanya Driessen ya. Driessen ini yang menyatakan pertama kali ya adanya penyakit ini di Tangerang itu menulis surat kepada petugas dinas kesehatan terkait ya tahun 1890, dan memang pada saat itu belum ditemukan ada nama penyakit ini. Nah, hanya saja gejala-gejalanya itu mirip dengan gejala penyakit Rinderpest. Nah, penyakit Rinderpest ini sudah tidak ada lagi ya, sudah berhasil diberantas, sudah hilang ya dari dunia. Nah, pada saat itu dia katakan bahwasanya penyakit ini adalah penyakit Rinderpest tipe busung. Jadi memang belum yakin ya, belum ditemukan ini sebenarnya apa penyebabnya. Nah, dari jawaban surat itu ternyata ya eh, sudah ada ya, dia mengirim surat tadi tahun 1890. Tetapi sebelumnya itu sudah ada nih di daerah 1884 ternyata sudah ditemukan bahwasanya ada kasus juga ya. Tepatnya itu di daerah Imogiri dan Tanah Datar ya di daerah Sumatera Barat. Kemudian di Bengkulu juga ada 1889. Kemudian 1897 ya ini juga menjangkit di Majalengka. Artinya apa? Artinya di situ kita ketahui bahwa penyebaran informasi mengenai suatu penyakit itu memang tidak seperti sekarang ya. Memang ketika kita mau mengirim informasi, surat, berita pada saat itu memang belum ada alat ataupun teknologi yang secanggih sekarang sehingga memang sering terlambat ya. Jadi Driessen menganggap 1890 itu dia temukan penyakit, tetapi ternyata sebelum-sebelumnya itu sudah ada ya, sudah ada catatan kasus itu. Nah, barulah pada tahun 1891 Van Ecke ya, juga salah satu ilmuwan dari Belanda pada saat itu akhirnya berhasil mengisolasi bakteri ini ya, Pasteurella multocida ini. Kemudian sejak akhir abad ke-19 penyakit SE ini akhirnya meluas ya, meluas ke seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Hanya ada satu nanti ya, ada tiga yang bebas ya. Nanti kita lihat apa saja. Nah, ini dia ya. Jadi daerah yang bebas ya dinyatakan bebas oleh Kementerian Pertanian ya tahun 2020. Nanti silakan kalian update tahun 2022 dan 2023 itu seperti apa update-nya, apakah sama atau sudah ada yang berubah gitu kan, atau memang di sini kan dikatakan bahwasanya wilayah yang bebas itu adalah wilayah Nusa Penida, kemudian Nusa Ceningan dan juga Nusa Lembongan ya. Jadi Nusa Penida ini merupakan wilayah yang dinyatakan bebas ya, satu-satunya wilayah yang dinyatakan bebas di Indonesia, bebas dari penyakit SE ya. Oke. Nah, ini adalah mortalitas dan gejala. Jadi, SE ini dia bersifat akut dengan tingkat kematian yang tinggi. Ya, kemudian beberapa juga ada yang memang menyebabkan kronis ya. Kemudian kalau pada kerbau di stadium terminal dia akan menunjukkan gejala ngorok ya atau mendengkur. Nah, seperti yang kalian lihat, kalian dengar. Nah, ini ada
pembengkakan ya pada daerah lehernya, yang mulai dari rahang bawah sampai ke leher dan muka. Dan ada gejala mengorok. Ya, itu ya tadi gejala-gejala. Nah, ini juga kalau kalian lihat ya gambar yang di atas, kalian lihat rahangnya mengalami pembengkakan ya sampai nanti ke daerah leher bagian bawah. Ya. Nah, ini gejala umum ya pada eh, kerbau yang terkena SE. Yang pertama itu lesu, kemudian suhu tubuh naik dengan cepat ya hingga bisa mencapai 41 derajat Celcius. Biasanya gemetar, mata sayu dan berair, selaput lendir mata hiperemia ya. Hiperemia itu artinya merah ya, artinya ada kebocoran pembuluh darah sehingga apa namanya sel-sel darah itu banyak yang keluar merembes ke bagian mata ya sehingga matanya merah. Kemudian nafsu makan turun, memah biak dan gerakan rumen dan usus menurun sampai hilang disertai konstipasi. Sekali-kali ditemukan juga adanya epistaksis ya. Kemudian ada hematuria ya. Hematuria ini sesekali ya urinnya itu berdarah ya tetapi tidak parah. Nanti kita akan lihat penyakit yang urinnya itu berdarah. Nanti kita akan bahas ya di pertemuan berikutnya. Kemudian ada urtikaria juga. Urtikaria ini apa namanya kebocoran-kebocoran pembuluh darah pada selaput-selaput di bawah kulit ya, sehingga nanti dia akan berlanjut ke nekrosa kulit ya. Oke, nah ini gejala khusus ya. Ada namanya gejala busung. Gejala busung ini artinya pembengkakan pada tadi ya, pada daerah kepala mulai dari mandibula, daerah kepala, gelambir. Kadang-kadang juga ada bisa sampai ke kaki ya, bagian depan. Kemudian tidak jarang pula ini bagian dubur dan alat kelamin juga mengalami pembengkakan ya. Tidak jarang tetapi memang yang paling sering itu di daerah apanya ya, daerah rahang bawahnya. Kemudian derajat kematian tinggi bisa sampai 90% dan biasanya berlangsung sangat cepat ya, mulai dari 3 hari sampai 1 minggu. Sebelum mati biasanya kerbau ya khususnya ya ini dia akan mengalami gangguan pernapasan dan akan nampak sebagai sesak napas ya, sesak napas, suara ngorok merintih dengan gigi gemeretak ya. Jadi dia ngorok kayak sambil apa namanya menggemeretak gigi gitu ya, suara gigi kayak nyah gitu ya. Kemudian ada pektoral. Nah, pektoral ini, busung pektoral dia ada pembengkakan di bagian dada. Nah, pembengkakan di bagian dada ternyata itu tanda-tanda terjadinya bronkopneumonia ya, adanya peradangan pada bagian bronkus ya. Kemudian ini ditandai dengan selain ngorok dia nanti akan batuk kering, kemudian nyeri diikuti dengan keluarnya lendir dari hidungnya. Kemudian di pernapasannya cepat dan susah ya. Proses biasanya ini nanti akan berlangsung lebih lama 1 sampai 3 minggu. Kemudian ada bagian busung intestinal, nanti biasanya mengiringi kedua bentuk yang terlihat di atas. Dan ini apa namanya dilihat ya dari tanda-tandanya yaitu gastroenteritis cataralis. Ya, gastroenteritis ini adalah peradangan pada usus. Cataralis ini adalah pembentukan cairan-cairan. Jadi peradangan yang disertai dengan pembentukan cairan hingga hemoragik. Hemoragik itu artinya peradangan ya merah gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat ya, yang bagian A ini adalah kepala kerbau ya yang terkena septikemia, kemudian nanti ini dikulitin ya, kulitnya dibuka, ternyata ada mengalami edema ya, edema di bagian subkutannya. Ya, edema itu adanya peradangan gitu ya, pembengkakan. Kemudian di bagian submandibula ya, ini rahang bawah nih. Jadi ini kepalanya terbalik ya, kepalanya di sini. Nah, ini rahang bawahnya, ini mulutnya. Jadi memang ada mengalami apa ya namanya fasia ya, pembengkakan dan perdarahan multivokal pada bagian subkutan ya. Kemudian ini adalah jantung ya, ini ada jantung terdapat adanya peteki. Peteki itu adalah bintik-bintik darah ya yang kelihatan pada bagian
epikardium, ya, bagian terluar dari selaput pembungkus jantung. Ya. Nah, ini adalah spesies-spesies yang rentan terinfeksi. Ya, ini kelinci, kemudian tikus, kerbau itu merupakan spesies-spesies yang paling rentan terkena SE, ya. Sementara sapi tidak begitu, unggas, ya. Kemudian babi, kemudian yang paling jarang terkena penyakit SE itu adalah kuda, kambing, dan domba. Ya. Nah, ini adalah cara penularan. Nah, cara penularannya bisa yang pertama adalah kontak langsung dengan ternak yang sakit, ya, atau carrier, ya. Kemudian bisa juga nanti melalui makanan, air minum, atau alat yang tercemar. Kemudian juga bisa melalui ekskreta ternak penderita ludah, kemih, dan tinja. Nah, ini ada memang beberapa studi yang mengatakan bahwasanya hewan-hewan yang mengalami tingkat stres yang cukup tinggi itu ternyata berpeluang terinfeksi Pasteurella multocida itu lebih cepat, ya. Dan juga plus penyebarannya juga nanti akan lebih cepat. Jadi kalau ternak-ternak ini sudah positif dinyatakan terinfeksi oleh bakteri Pasteurella multocida dan dia tidak diberi asupan nutrisi yang cukup gizi gitu, ya, yang gizinya cukup, maka ini akan menyebabkan ternak ini stres. Dia udah sakit, kemudian nggak dikasih makan yang baik gitu kan, maka tingkat stresnya akan tinggi. Nah, tingkat stres yang tinggi ini nanti dia akan mempercepat, ya, penyebaran dari bakteri Pasteurella multocida. Nah, penyebaran ini nanti akan menyebar ke seluruh jaringan tubuhnya, termasuk ke paru-parunya. Nah, jadi nanti dari paru-parunya itu ketika ternak ini bernafas, disitulah nanti dia akan menulari ternak-ternak yang lain. Bahkan bisa juga menular ke manusia. Nah, ini juga ada beberapa kasus, ya, memang bakteri Pasteurella multocida ini menyerang pada manusia, namun memang tidak sampai terjadi kematian, ya. Biasanya penularannya itu utama sekali melalui hewan-hewan peliharaan seperti anjing dan kucing, ya. Anjing dan kucing yang terinfeksi nanti dia akan menggigit, apakah menjilat atau mencakar, ya, manusia, maka manusia ini beresiko. Nah, manusia dengan usia apa ya, remaja gitu, ya, sampai dengan dewasa itu memang sangat jarang sekali memang terkena, ya. Tetap yang paling beresiko itu adalah lansia, anak-anak dan apa namanya, manusia dengan penyakit-penyakit bawaan, ya. Jadi memang sifat bakteri Pasteurella multocida ini dia bukan menjadi penyebab utama sakit pada manusia, tetapi dia jadi penyakit penyerta, ya, memperparah penyakit yang sudah ada, ya. Oke. Nah, kalau pada ini, ya, kalau pada orang-orang yang remaja yang sehat, ya, biasanya dia infeksinya itu biasanya hanya berupa di kulit ataupun di apa namanya, jaringan lunak, ya. Kemudian kalau pada ini lansia, anak-anak, dan juga pada orang yang sedang sakit biasanya itu akan lebih berbahaya, ya, karena dia akan menginfeksi darah, kemudian menyebabkan inflamasi sistemik, ya, dan juga nanti akan berakhir dengan kematian, ya. Jadi lebih beresiko nanti eh, apabila ditulari oleh lansia, anak-anak, dan juga apa namanya, orang-orang yang sedang sakit, ya. Nah, kemudian cara penularannya lainnya, ya, ternyata kuman yang jatuh di tanah, ya, dan lembab hangat itu ternyata bisa bertahan selama kurang lebih 1 minggu. Jadi bakteri ini bisa bertahan kurang lebih 1 minggu apabila memang kondisi lingkungannya cocok. Nah, ada juga yang mengatakan kemungkinan insekta dan lintah itu dapat bertindak sebagai vektor. Nah, kalau kita tahu, ya, kenapa kerbau itu paling sering atau paling rentan terkena penyakit ini, karena kerbau itu suka berendam di air, ya, kemudian di lumpur seperti itu, ya, di mana nanti bakteri itu ternyata dia bisa bertahan kalau seandainya dia jatuh di situ. Nah, kita tahu juga bahwasannya di lumpur, di rawa-rawa itu memang banyak lintah penghisap darah.
Nah, nanti lintah yang membawa vektor Pasteuromutosida ini nanti dia akan menggigit kerbau, ya kan? Nah, kemudian disitulah bakterinya akan berpindah dari lintah nanti pindah ke kerbau, ya. Faktor predisposisi ya, predisposisi ini artinya faktor yang memperparah ya, memperparah ke penyakit ya. Kelelahan, kedinginan ya, pengangkutan dan anemia. Jadi ini memperparah. Ya, kalau seandainya kerbau tadi tidak lelah, kemudian suhunya hangat, kemudian tidak diangkut-angkut, juga tidak mengalami anemia, maka kemungkinan sembuhnya itu juga jadi lebih besar. Tapi kalau memang ini terjadi pada ternak, maka tingkat keparahannya jadi semakin tinggi, ya. Untuk pencegahan ya, pada daerah yang bebas ya, tadi ada apa, Nusa Penida tadi ya. Ini didasarkan peraturan yang ketat terhadap pemasukan ternak ya. Nah, untuk daerah yang tertular, maka ternak sehat divaksinasi 1 tahun sekali dengan dosis 3 ml dengan cara intramuskular, disuntik dari otot ya. Nah, ternak yang disangka ya atau diduga sudah terinfeksi maka tidak boleh divaksin, bolehnya hanya dikasih antibiotik untuk memperlambat ya penyebarannya di dalam tubuh. Kemudian pembentukan antibodi dapat diakibatkan oleh infeksi alami yang ringan, juga ternak yang sembuh dari sakit SE. Nah, ini ada produk ya dari Puspetma, produk vaksin SE inaktif ya. Kalau di sini dikatakan setiap dosis vaksin 2 mili mengandung sekian, kemudian cara simpan pada suhu 2-8 derajat. Selama pemakaian di lapangan harus dalam keadaan dingin ya. Ingat semua vaksin yang akan kita injeksikan ke ternak harus dalam keadaan dingin ya untuk menjaga kualitasnya. Pada penyimpanan yang lama bisa berbentuk lapisan jernih, bila dikocok bisa kembali homogen, maka vaksin masih dalam kondisi baik. Jika dikocok tidak bisa kembali homogen, maka vaksin dianggap rusak dan tidak dapat digunakan. Ya. Oke, nah ini apabila sapi kita sudah terduga atau sudah divonis atau sudah didiagnosa menderita SE, maka bisa kita obati dengan memberikan antibiotik. Ya, ini antibiotik nih semua. Streptomycin, chloromycetin, tetracycline, aeromycin, ini semua adalah antibiotik ya. Kemudian perlakuan pemotongan SE tidak berbahaya untuk dikonsumsi manusia sebenarnya ya. Kayak tadi ya sebenarnya untuk manusia memang dia tidak terlalu ya, tapi tadi untuk beberapa kasus tertentu apakah lansia, anak-anak ataupun memang orang yang sedang sakit itu bisa saja ya. Maka pemotongannya itu harus selalu di bawah pengawasan dari dokter hewan. Jadi dokter hewan nanti yang akan menentukan bagian-bagian mana saja yang boleh dikonsumsi. Tentunya ya karena dia memang menyerang organ pernapasan ya, maka ini tidak boleh dikonsumsi dan sebaiknya harus dimusnahkan ya. Kalau untuk daging-daging yang lain mudah-mudahan nanti oleh rekomendasi dokter hewan setempat kalau dinyatakan boleh maka baru kita lakukan, baru kita makan ya. Ya, terima kasih ya. Sekian pembahasan kita kali ini tentang penyakit septicemia epizootica. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan, boleh di japri saya melalui WA ataupun juga bisa ditanyakan di dalam grup supaya semua teman-temannya bisa tahu juga dan bisa menyimak. Sekian ya, kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang, tentunya dengan penyakit ternak yang lain. Saya tutup ya. Sampai ketemu di minggu berikutnya, pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.